Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Stay in Game. Pada kesempatan kali ini Anda akan coba membahas tentang si Jesmon ya guys. Salah satu permintaan dari salah satu subscriber aneh ya guys, untuk membahas tentang si Jesmon ini. Baik, langsung aja. Jesmon ini merupakan super ultimate yang dari zaman DW dulu sampai sekarang DC ya, merupakan hero yang favorit atau sebagai primadona di game ini. Tanpa dia game ini berasa kurang, apalagi di new server ya guys. Tanpa Jesmon di new server itu bakal kesulitan dalam nyelesain quest-questnya, kayak build boss, terus build trial, lalu terutama memori RR ya guys, Royal Rule itu tanpa Jes susah sekali untuk diselesaikan ya guys. Jadi Jesmon ini usahakan, apalagi buat di new server, kejarlah sebisa mungkin ya, biar kedepannya mudah guys untuk nyelesain questnya. Dan kayak di time travel juga tanpa Jes susah itu untuk ngekill bosnya, bakal lama guys. Nah, ini udah pernah coba dulu di akun pertama ini, baru dapat Jes di power 500 ribuan dan susah sekali untuk nembusin RR ya guys. Oke, lanjut langsung aja ya, kita bahas si Jesmon ini. Udah berevolusi jadi Jesmon GX baru plus 8, udah agak mentok guys. Kenapa? Karena kemarin aneh inherit si Bilza ke Impe, jadi sekarang fokus mau build Imperial Dramon dulu. Dia udah tinggal ini plus 8, sebenarnya bisa plus 9 kemarin, cuman ya ke Impe dulu aja lah, karena Impe itu kalau charge kecil itu kurang nendang si damage-nya ya. Jadi ya hero atau Digimon apapun kalau charge kecil kurang nendang guys, meskipun ada yang charge besar yang kurang damage juga, itu karena kurang membuild aja sih guys. Oke, pembahasan ke satu ya, atau pertama ini kita bahas tentang skillnya dulu. Nah, ini namanya bisa dibaca lah, cukup susah ya namanya di GX ini. Skill satunya atau hit biasanya itu damage-nya 102%, ditambah attack-nya 420, lalu efeknya itu ada oppression 92% chance untuk decrease 1 energi atau ngurangin 1 energi. Nah, ini parah banget ini guys. Jesmon itu nyerangnya bisa berkali-kali. Kalau keluarnya hit biasa ini, si energi kita bisa habis guys, dikuras oleh si Jes ini ya. Tapi nanti ada counternya. Untuk counter si Jes itu dengan artifak apa, nanti akan aneh bahas di pembahasan yang selanjutnya. Kita fokus aja tentang build si Jesmon ini ya guys, pembahasan si Jesmon ini dulu. Kemudian yang kedua ada Heart Eye, increase crit rate by 5%, jadi menambah crit rate 5% ketika menyerang target yang tidak bisa bergerak, kayak stun, immobilize dan lain-lain ya. Jadi nambah critnya. Jadi Jesmon ini merupakan salah satu super ultimate yang mempunyai critical chance terbesar guys. Jadi critical udah gede, tinggal kita fokus naikin attack powernya biar damage-nya makin keluar, dan critical damage juga bisa sih menjadi opsi buat di breaknya nanti. Tapi yang aneh pakai di Jesmon ini breaknya itu break pasaran hitter biasa ya, belum diulik terlalu dalam yang aneh-aneh lah, jadi kita main aman aja dulu ya guys. Oke. Skill tamnya Tekken dan Zai di level 15 ini karena mentok itu di level 15 guys, jadi plus 7 udah mentok si level si super ultimate nya ya. Damage nya 133% attack, ditambah 595 extra damage. Nah, ini yang menariknya dari skill tamnya ini adalah kombonya ini guys, di 48% mempunyai kesempatan untuk menyerang lagi guys ketika dia kritikal ya, atau hit normal. Jadi ketika Jesmon kritikal, dia itu bisa menyerang berkali-kali ya, chance-nya 48%. Nah, ini dari skillnya aja, belum ditambah dari chipnya. Kalau kita pakai charge attack itu nambah lagi
chance untuk dia nyerang kembalinya ya guys. Jadi ini Jasmine dengan minimal Jasmine plus 7 lah, dengan charge attack itu serangannya bisa sampai combo 9 guys. Jadi satu kali turn itu dia bisa nyerang sampai 9 kali guys kalau pakai charge attack. Jadi Jasmine ini merupakan super ultimate yang masih sangat overpower ya guys. Nah, lalu yang kedua adalah fine 80% untuk membuat musuh dalam fine status ya, atau tidak bisa bergerak kayak stun gitulah. 80% guys, 80% itu sangat gede sekali, apalagi ditambah artifak dia ada yang ningkatin chance stunnya. Jadi kemungkinan kalau resist musuh itu enggak besar, kemungkinan pasti bakal ke stun ya, apalagi ditambah kalau Jazz-nya punya artifak khususnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada penetrasi ya. Penetrasi ini ketika dia menyerang mengabaikan 40% dari defense si targetnya guys. Jadi tamnya ini sangat sakit guys, apalagi di early game itu. Kalau kalian punya Jasmine ya, fokus aja di build Jasmine nya, jadi yang lainnya biar sedapatnya aja. Kalau kalian mau obtain udah dapat Jasmine, fokus Jasmine aja dulu, karena si Jasmine ini sangat berguna di PvP maupun PvE ya, versus enemy atau versus player ini sangat berguna sekali Jasmine ini ya guys. Dan kalian kalau udah punya di early game, kalau di server baru ya siap-siap aja menjadi juara pick di servernya ya guys, atau apabila kalian membuildnya dengan benar. Kemudian apabila juga yang lain tidak punya Jasmine dan tidak ada Sultan yang pro player di server kalian chance untuk juaranya itu sangat besar kalau udah punya Jasmine di awal ya guys. Oke, lanjut. Ultimate skillnya adalah kenaik Intruder level 15 juga sama ya, mentok. Damage-nya 209% ditambah 1560 extra damage. Nah, ini combo ya, ini main combo sih Jazz itu. Jadi ketika ini skill ini keluar, maka ada efek combo ya. Jadi setiap critical hit menambah 26% untuk extra charge attack ya, untuk menyerang kembali. Jadi ini sama skill ini sinkron. Jadi kalau ngeluarin skill ini, maka kemungkinan kombonya 48% ditambah 26% apabila critical hit. Jadi si Jasmine itu sempat aneh mau build critical di Gene-nya, tapi masih kurang pede, jadi masih tetap aneh gunain Gene-nya yang attack persen. Nah, sebelum ke sana kita fokus dulu aja ya guys, karena akan panjang sekali apabila kita bahas full bersama Brick, Gene dan lain-lain, itu perlu video khusus. Nah, untuk sekarang kita basicnya aja dulu, pengenalan tentang skill-skill si Jasmine dulu. Jadi ini dengan ini sangat sinkron ya. Kalau Jasmine udah ngeluarin skill ini, maka kemungkinan dia nyerang berkali-kalinya itu meningkat ya guys. 48% ditambah 26% apabila pas nyerang dengan skill ini terjadi critical hit ya, seperti itu. Lanjut, ada Pursuit ya. Kita lah bahasa Indonesianya aja ya, Pursuit ya, seperti itu. Mohon maaf ya kalau bahasa Inggrisnya ini kurang begitu fasih ya. Langsung aja, 22% chance to strike another extra charge attack. Nah, ini juga intinya si combo ini bila critical lalu Pursuit ini juga keluar, maka kemungkinan dia nyerang kembalinya itu sangat tinggi. Makanya di video anda sebelumnya waktu pembahasan battle kemarin, bahwa si Jazz ini pakai multi hit juga bisa nyerang berkali-kali, tidak seperti Imperial Dramon kalau pakai multi hit maksimal cuma 2 kali ya. Kalau si Jazz ini karena dia mempunyai efek-efek yang memunculkan charge attack, maka pakai chip apapun dia bisa nyerang berkali-kali, cuman tidak bisa sering kalau si Jasmine pakai charge attack. Kalau pakai charge attack sering banget keluar combo 9 atau sampai mentok ya. Si Jasmine kombonya itu mentoknya di combo 9, jadi tidak bisa satu kali turn itu tidak bisa menyerang lebih dari 9. Kalau tidak dibatasi bisa aja dia sampai puluhan, 10 atau 20 kali juga bisa guys kalau terpicu semua. Jadi
si developernya ini membatasin sampai 9 combo di Jasmine ya guys. Udah 9 combo dia akan terkena status yang tidak bisa menggunakan skillnya, jadi bukan silent, karena itu kalau di mesin itu udah hang ya guys, karena keseringan nyerang jadi udah hang, panas dia mesinnya ya. Nanti kita jelasin ya guys. Lalu Fragile ini damage endure increase 10%. Nah ini damage endure itu jadi semacam ketahanan terhadap damage ya, meningkat 10% selama 2 turn seperti itu. Kemudian ada blood absorb damage. Nah ini damage-nya itu dia bisa kayak vampir guys, dengan menggunakan skill ini tanpa artifak yang tanduk itu guys. Ini bisa kayak vampir, jadi nyedot darah itu ya. Jadi paket komplit lah si Jasmine ini ya. Bisa stun, bisa nyerang berkali-kali, bisa nyedot darah juga kayak vampir gitu ya. Jadi 40% attack. Dia itu akan apa? Kemungkinan 40% ya. Bukan kemungkinan, tapi dia akan pasti nambah darah dengan basicnya 40% dari attacknya apabila musuhnya dalam keadaan abnormal status. Jadi ketika terkena debuff, maka si JS ini bila menggunakan skill ini bisa jadi vampir yang cari darahnya dari sekarat bisa penuh lagi guys kalau damage-nya atau attack-nya gede. Jadi sangat-sangat overpower sampai saat ini guys. Oke. Skill ultimate yang keduanya Kyukyo Senjin. Damage-nya besar 183%, nyerangnya kalau udah X atau GX ini tembus ke belakang ya guys. Jadi hitter di belakang juga bisa kena dengan skill ini, jadi sangat bagus sekali. Ini juga main combo juga sama, combo akan menambah charge attack apabila menimbulkan fatal damage ya, kerusakan yang sangat besar. Ini akan menambah lagi charge attack-nya. Jadi si Jasmine ini benar-benar super ultimate pembunuh guys, pembunuh dengan single target yang sangat cepat guys. Makanya kenapa dibutuhin di semua konten kayak guild boss, guild trial, lalu time travel ya, di semua konten lah ini sangat dibutuhkan biar cepat membunuh boss juga. Ini sangat cepat karena serangannya bisa sampai 9 kali dalam satu turn ya guys, seperti itu. Lalu ada damage imun ketika sudah mengeluarkan fatal damage. Kemudian ini kalau di aplikatif gamenya ya guys, kalau udah berhasil membunuh musuh atau keluar fatal damage-nya, maka dia akan imun 1 turn dari damage. Dia tidak bisa terkena damage 1 turn ya. Tapi kalau dalam aplikasi gamenya, setelah Anda perhatikan ini, apabila Jasmine berhasil membunuh target baru dia imun seperti itu guys. Jadi tidak semata-mata keluar fatal damage lalu imun, tidak, tapi setelah membunuh target atau setelah membunuh salah satu Digimon musuh, maka baru keluar damage imun ini ya guys. Jadi setelah Jasmine membunuh dengan skill ini, dia tidak bisa terkena damage sama sekali. Tapi kalau di stun dan lain-lain itu masih bisa, tapi kalau damage itu kebal selama 1 turn. Kemudian ada poise. Nah, poise ini apabila target tidak mati ya guys dengan skill ini, maka crit rate-nya nambah 35%, crit damage bertambah 90% untuk 1 turn. Nah ini gila ya guys. Apabila berhasil membunuh target dia damage imun, apabila tidak berhasil membunuh target dia nambah critical 35%. Itu sangat besar guys. Ditambah skill-skill yang lainnya juga bisa nambah critical. Maka si Jasmine ini benar-benar kalau di game lain tuh assassin yang sangat overpower guys. Dari skill-skill juga gak ada yang jelek, si Jasmine ini bagus semua guys ya. Nambah 35% crit rate, apabila critnya keluar damage-nya juga nambah 90%, critical damage-nya ya nambah 90% 1 turn ya. Itu sangat-sangat bagus sekali guys. Tapi dalam catatan ini, dalam kurungnya, efeknya akan hilang jika target telah mati. Jadi hilang sendiri, misalkan targetnya yang tadi terkena poise
mati, nah ini hilang sendiri si penambahan critical rate sama critical damage nya ya guys. Oke, penjelasan skillnya sekian dulu. Lalu chipnya ini yang tadi aneh bahas di video sebelumnya, pakai multi chip juga bisa nyerang sampai 9 combo si Jesmon ini guys, karena efek-efek skillnya. Jadi seperti itu ya, kritikalnya si Jesmon itu gede banget kritikalnya, jadi bisa terpicu meskipun pakai chip apapun, tapi tidak seganas charge attack seperti itu. Tapi kalau multi hit ini masih bisa sering 9 combo, beda dengan Assassin atau Zealot, kemudian Pierce dan lain-lain itu tidak seberingas charge attack dan multi hit seperti itu ya guys. Untuk artifaknya kita bahas di next video, karena ini udah lumayan lama 15 menit, takutnya kalian juga jenuh lihat dengerin aneh bercuap-cuap di sini ya guys. Jadi sekian dulu yang dibatasi. Untuk pembahasan artifaknya ini butuh waktu yang sangat lama. Special skill udah aneh bahas di video sebelumnya. Lalu apalagi breaknya, ini break standar ya guys. Kenapa ini aneh nggak pakai skill, ini cukup selera aja ya, karena aneh sering lebih ke pilih break wall casting, lalu subblade, kemudian heroic wheel, resistance of burning state ini wajib ya guys. Kalau ini arrogant contempt ini bisa opsi lainnya di ini ya guys, di apa, nah ini di perfect. Kalau kalian nggak suka arrogant bisa pakai final ultimate kungfu ya guys. Ini di akun utama aneh yang kemarin udah sold, ini aneh pakai ini, tapi yang di sini aneh gak rubah-rubah beli karena malas aja ya, karena lebih baik kumpulin diamond aja, belum tentu juga dapat ini juga ya. Jadi emang sama-sama enak sih, tapi aneh lebih nyaman pakai ultimate kungfu kalau di akun utama aneh seperti itu. Kalau di sini pakai ini pun juga oke lah, jadi nambah lagi ignore dev-nya, ditambah tadi dari skillnya juga udah ignore dev, yang tamnya ini juga nambah lagi chance ignore dev-nya jadi 60% lebih ya ignore dev. Nah itu sangat cukup bagus juga, tapi aneh lebih suka yang ultimate kungfu ya guys. Oke, yang ini fight contract ini wajib, ini juga ini build standar di hitter ya guys, karena ini point flash, ini nambah damage 40% yang di lane depan, nambah 40% yang di lane belakang yang busting impulse ini ya. Kalau yang point flash di depan, jadi ini nambah damage depan belakang aneh pakai ya. Ini build aman ya guys, build aman yang standar lah, karena ada teman-teman aneh yang mencoba bereksperimen pakai misalkan ininya dengan di ultimate-nya ada yang pakai hero impulse nambah crit set biar sering keluar si kombonya, ada juga yang nambah critical damage yang seperti player contract ya, nambah 30%. Ada juga yang bila terstun nambah damage, ada juga yang ini yang stun nambah damage, dan ada yang lain-lain lagi. Bisa kalian bereksperimen lah, tapi untuk build break amannya aneh rekomendasikan seperti ini aja dulu ya. Kecuali kalau kalian sudah expert ya di game ini, boleh mencoba-coba bereksperimen build mana yang paling keren lah untuk Jesmon ini. Tapi untuk sementara nih pakai build standar aja, standar di game ini menurut aneh seperti ini. Kalau ini bisa juga pakai yang di sini, karena ada yang juga masih pakai yang keeper ya guys. Tapi kalau udah aneh yang udah di mid game ini udah nggak pernah pakai keeper ya, karena kurang work lah, karena musuhnya banyak yang pakai Hikari. Itu yang keeper itu bisa dihilangkan dengan skillnya Hikari, itu bisa hilang. Jadi aneh malas pakai keepernya itu di sini. Tapi kalau ini tiap turn bisa bertambah ya increase damage sampai stack 5 kali ya, jadi cukup bagus lah. Apabila Jesmon kalian juga punya defense yang gede, ini sangat membantu sekali wall casting ini biar lebih tebal. Oke, pembahasan kali ini aneh cukup kan dulu sampai di break aja dulu ya. Kalau untuk channelnya terus artifak spesial skill ini mungkin butuh waktu yang lebih panjang. Ini juga udah hampir 20 menit guys. Oke, kita tutup aja dulu pembahasan tentang Jesmon dan skill-skillnya. Apabila ada kesalahan dalam aneh memberikan keterangan, silahkan koreksi aja di kolom komentar dengan yang bijak dan sopan ya guys. Dan apabila video ini membantu kalian yang mau build Jesmon,
Silahkan subscribe, like, lalu share ya ke teman-teman kalian, karena mungkin kedepannya ini akan lebih sering update tentang fitur-fitur ataupun bagaimana membuild Digimon lain di game ini, karena sudah tidak terikat dengan akun yang harus di build secara eksklusif ya guys, karena intinya lah ini udah gak punya akun utama yang dimainkan seperti itu, jadi udah lebih bebas waktunya untuk membuat konten-konten seperti ini. Bolehlah kalau kalian ada permintaan juga, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila bisa aneh bantu, aneh jawab, atau ada yang seperti ini juga, misalkan request tentang build Digimon apa, aneh akan coba bantu di channel ini ya guys. Jadi silahkan subscribe bagi kalian yang suka dengan pembahasan-pembahasan yang aneh bikin. Dan akhir kata aneh ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.